Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan seminar kerja praktis saya yang berjudul dengan analisis preventive maintenance pada mesin Cabin 26A di PT Jembo Cable Company. Disusun oleh saya sendiri yaitu Raihan Epirianto dengan NIM 132010012. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Di sini saya Raihan Epirianto dari mata kuliah kerja praktik program studi teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Mercubuana Jakarta dengan dosen pengampu Bapak Imam Hidayah. Baiklah, kita langsung ke slide selanjutnya. Pada bab 1 ada tinjauan umum perusahaan, ada juga latar belakang. Perkembangan teknologi yang pesat menuntut mahasiswa memiliki kompetensi akademik yang didukung oleh keterampilan dan pengalaman praktis. Kerja praktik menjadi sarana penghubung antara teori perkuliahan dan penerapannya di dunia industri. Sekaligus merupakan bagian dari kurikulum wajib program studi teknik mesin Universitas Mercubuana Jakarta. PT Jembo Cable Company dipilih sebagai lokasi kerja praktik karena merupakan perusahaan manufaktur kabel listrik yang terkemuka dan juga dan telekomunikasi yang telah berdiri sejak tahun 1973, memiliki standar nasional dan internasional, serta menerapkan teknologi dan mesin industri modern dan dalam proses produksinya, sehingga memberikan pengalaman nyata mengenai proses manufaktur dan perawatan mesin di industri. Sejarah perusahaan, PT Jembo Cable sendiri didirikan pada April tahun 1973 dengan memulai usahanya dengan memproduksi kabel listrik, tegangan rendah, berpenghantar tembaga, kemudian berkembang menjadi berbagai produk seperti kabel tegangan rendah dan menengah, kabel telepon, serta kabel serat optik untuk berbagai sektor termasuk perumahan, infrastruktur, industri, minyak dan gas, pertambangan, perkapalan, dan juga bandara. Perusahaan ini telah memperoleh berbagai sertifikasi nasional dan internasional, termasuk TKDN, mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1992, serta menjalin kerjasama teknis dengan Fujikura Ltd dari Jepang. PT Jembo Cable sendiri menjadi pelopor kabel serat optik di Indonesia sejak tahun 1993 dan pengembang kabel metal conglomerated sejak 2015. Produk PT Jembo Cable Company kini digunakan oleh perusahaan tambang berskala internasional. Baiklah, kita lanjut ke sejarah perusahaan. Di sini saya akan memaparkan, ini adalah logo PT Jembo Cable Company. Logo perusahaan dari PT Jembo Cable Company. Dan PT Jembo Cable Company sendiri memiliki visi, misi, nilai-nilai, kebijakan mutu dari PT Jembo Cable Company sendiri. Visinya yaitu menjadi produsen kabel terdepan dan terpercaya di Indonesia. Misinya yaitu mengembangkan usaha yang memberikan manfaat terbaik bagi pemangku kepentingan. Nilai-nilai yang diterapkan pada perusahaan ini adalah spek dan Jembo yang terdiri dari solid, proaktif, efisien, kualitas, jujur, empati, mau dan mandiri, belajar, serta juga optimis. Kebijakan mutu perusahaan ini yaitu berusaha untuk menjadi produsen yang terdepan dalam industri kawat dan kabel di Indonesia. Bertekad juga untuk memproduksi produk yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang diinginkan oleh pelanggan, bermotivasi dan berpengetahuan untuk membuat kemajuan yang berkesinambungan dalam rangka menuju pencapaian prestasi yang luar biasa. PT Jembo Cable sendiri berlokasi pada Jalan Pajajaran, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Kemudian ada bab 2, lingkup dan aktivitas kerja praktik. Tujuan kerja praktik sendiri yaitu untuk melaksanakan kerja praktik di PT Jembo Cable Company
untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai sistem preventive maintenance, khususnya di bagian PND, yaitu medium voltage pada mesin cabling 26A. Selain itu, kerja praktik ini bertujuan mempelajari metode perbaikan praktis yang menerapkan pencegahan dalam menangani kondisi mesin sebelum terjadinya kerusakan pada mesin cabling 26A. Tujuan yang pertama yaitu melakukan analisis terhadap kerusakan yang umum terjadi pada mesin cabling 26A, termasuk penyebab kerusakan dan efek panjang dari kerusakan mesin terhadap downtime produksi. Tujuan yang kedua yaitu mempelajari perbaikan dengan metode preventive maintenance, analisa kegagalan dengan metode root cause analysis, dan course corrective action termasuk perbaikan mekanik, pergantian suku cadang, dan menggunakan material penggantinya. Kemudian ada waktu dan ringkasan aktivitas mingguan. Kerja praktik ini saya laksanakan pada semester ganjil. Kebetulan saya semester 7 pada tahun 2025 dengan durasi kerja praktis selama 1 bulan. Dimulai pada tanggal 8 September hingga 8 Oktober 2025. Pelaksanaan kerja praktik ini mengikuti jam kerja peserta magang, yaitu dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 15. Di sini bisa kita lihat juga ada gambar dari timeline kerja praktik PT Jimbo Cable Company yang sudah saya buat, yaitu saya berada di divisi ataupun departemen maintenance dan dalam juga di bagian konstruksi mekanik, lebih tepatnya di konstruksi mekanik saya. Meskipun dari PT Jimbo Cable lebih cenderung ke dalam departemen elektrik, tapi saya lebih memilih konstruksi mekanik karena studi saya mengarah ke teknik mesin. Baiklah, langsung saja ke slide berikutnya, yaitu ada tinjauan pustaka. Preventive maintenance apa sih? Preventive maintenance yaitu infeksi periodik nih untuk mendeteksi kondisi yang mungkin menyebabkan breakdown, produksi berhenti, atau berkurangnya fungsi mesin, dikombinasikan dengan pemeliharaan untuk menghilangkan, mengendalikan kondisi tersebut, dan mengembalikan mesin ke kondisi semulanya. Tujuan dari preventive maintenance adalah untuk mencegah kerusakan lebih awal, menemukan kerusakan tersembunyi, meningkatkan efisiensi mesin, dan menghemat pengendalian anggaran dan biaya. Ada mesin cabling 26A nih teman-teman, ada 2 gambar. Untuk mesin cabling 26A merupakan peralatan penting dalam industri manufaktur kabel yang berfungsi untuk proses cabling atau penggabungan beberapa konduktor menjadi satu inti kabel. Proses twisting pada mesin ini menghasilkan kabel yang kuat, fleksibel, serta stabil, serta menjaga keseimbangan dan kualitas kabel sebelum memasuki tahapan pelapisan extrusion, sehingga mampu memenuhi standar industri dan memiliki ketahanan tarik yang baik. Untuk gambar yang berada saya tunjuk di kursor ini, yaitu adalah gambar visual dari mesin cabling 26A di PT Jimbo Cable Company. Dan untuk gambar yang sudah saya tandakan ini, yaitu adalah gambar dimensi, 2 dimensi lebih tepatnya, ataupun gambar drawing dari mesin cabling 26A ini teman-teman. Baiklah, langsung saja ke slide berikutnya, yaitu ada komponen dari mesin cabling 26A teman-teman. Komponen mesin cabling 26A ini ada 5. Pertama tuh ada payoff, tapping, capstan, traverse, dan take up. Untuk payoff sendiri yaitu berfungsi sebagai tempat gulungan kawat ataupun inti kabel diletakkan sebelum masuk ke dalam proses pemilinan ataupun cabling. Komponen ini berperan sebagai penyedia bahan untuk kabel yang akan dipilin, memastikan suplai inti kabel tetap stabil dengan cara menarik kabel keluar dari gulungan pada payoff. Untuk kecepatan pemutarannya itu bisa diatur kecepatannya agar kabel tidak terlalu tegang maupun terlalu longgar. Kemudian kita masuk ke dalam tapping. Oh iya teman-teman, untuk payoff sendiri terdiri dari 9 buah rotating payoff yang masing-masing berputar secara terkontrol teman-teman, untuk memastikan aliran kabel dari setiap gulungan berjalan dengan sinkron dan stabil selama proses pemilinan.
Kemudian ada tapping teman-teman. Yang kedua, komponen mesin Kepling 26A yang kedua adalah tapping. Tapping berfungsi sebagai pembungkus inti kabel dengan pita isolasi ataupun bahan pelindung. Pada tahap ini, kabel yang sudah melewati proses pembelitan ataupun dililit menggunakan material seperti polyester sesuai jenis kabel yang diproduksi. Fungsi utama tapping unit adalah membungkus dan melapisi hasil lilitan dengan bahan tertentu supaya menyatu dan kuat secara terikat. Kemudian kita beralih ke dalam komponen selanjutnya, yaitu ada capstan. Capstan ini yaitu komponen penarik kabel yang sedang dipilin agar tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Capstan berupa belt caterpillar yang digerakkan oleh motor, di mana kecepatan putarnya disinkronkan dengan rotor utama. Fungsi penting dari capstan adalah menjaga aliran kabel dari payoff menuju take up tetap seragam sehingga tegangan kabel tidak terlalu kendor maupun terlalu tegang. Kemudian kita lanjut ke traverse teman-teman. Traverse ini adalah alat untuk menyusun kabel agar tergulung dengan rapi dengan pengaturan diameter setiap gulungan maupun setiap lapisan layer per layer. Komponen ini juga bekerja dengan sistem bolak-balik teman-teman. Bolak-balik yang di sini yang saya maksudkan adalah seperti ini. Fungsi traverse ialah bergerak ke kanan dan ke kiri. Dan ini juga digerakkan oleh motor sehingga posisi kabel dapat diatur secara presisi dan merata di seluruh permukaan. Dengan demikian, traverse memastikan hasil penggulungan kabel tetap rapi, teratur, dan mudah digunakan pada proses berikutnya. Kemudian yang terakhir ada take up teman-teman. Take up ini apa sih? Yaitu komponen penggulung akhir yang menampung kabel hasil proses cabling dan tapping. Kabel yang keluar dari caps dan diarahkan ke reel bobin 2600 besar pada unit take up. Motor penggerak pada take up mengontrol kecepatan gulungan agar tetap sinkron dengan kecepatan produksi sehingga hasil gulungan menjadi rapi, dan peran utamanya adalah menyimpan kabel yang sudah diproses agar mudah dipindahkan ke tahap selanjutnya seperti tahapan extrusion dan pengujian kualitas, quality control. Untuk hasil gulungan yang lebih merata, unit ini dilengkapi dengan sistem traverse yang mencegah penumpukan kabel di satu sisi rel. Jadi komponen traverse dan take up ini tidak boleh pisah teman-teman, yang dimana traverse sendiri untuk berfungsi untuk merapikan kabel agar menjadi rapi dalam proses penggulangannya, sedangkan take up adalah tempat untuk sekiranya kabel yang sudah menjalani proses dari payoff, tapping, capstan disimpan ke dalam komponen take up teman-teman. Baiklah, langsung saja kita ke slide berikutnya. Di sini ada data ukuran kerusakan mesin Kepling 26A nih. Ada gambar, data report, dan grafik kerusakan mesin Kepling 26A bagian mekanik periode bulan Januari sampai dengan Agustus 2025 di PT Jimbo Cable Company. Jadi sebelah kiri yaitu ada report kerusakan Kepling 26A yang dimana di sini kerusakan yang dialami mesin ini itu tidak hanya satu saja yang penyakitnya gitu. Di sini penyakitnya banyak sekali teman-teman, yang sekiranya mesin ini seringkali mengalami kerusakan dari periode bulan Januari sampai dengan Agustus. Saya mengambil pilihan itu karena saya magang di bulan September, jadi dari perusahaan memutuskan untuk saya untuk menganalisis dari periode Januari sampai dengan Agustus untuk mesin Kepling 26A sendiri. Kemudian saya buat grafiknya di sini yaitu pada bulan Juni itu mengalami downtime mesin yang sangat tinggi teman-teman, dengan DTM-nya itu sangat tinggi dari bulan-bulan lainnya gitu, dari Januari, Februari, Maret, April, Mei dan seterusnya. Itu bulan Juni yang paling tinggi. Jadi mesin Kepling 26A ini mengalami peak puncak kerusakan ataupun banyaknya kerusakan pada bulan Juni.
Kemudian ada grafik perbandingan kerusakan mekanik. Di sini ada row label, yaitu ada payoff, take up, tapping, underroll, traverse, dan mesin. Dengan breakdownnya itu 25 kali, untuk payoff, take up 10 kali, dan tapping 7 kali, underroll 2 kali, traverse 2 kali, dan mesin 2 kali. Dengan downtime mesin bisa kita lihat ada 135,67 jam dan lain sebagainya dengan total 213,83 jam. Kemudian ada grafik kerusakan juga nih sebelah kiri ini dengan menggunakan perbandingan breakdown downtime mesin. Hasilnya yaitu untuk payoff bisa kita lihat sendiri ada di angka 135,67 untuk downtime mesinnya. Baiklah, langsung saja kita next. Ada grafik perbandingan antara downtime dan breakdown pada mesin Kepling 26A. Maaf, di sini ada row label M dan E, yaitu ada divisi mekanik dan divisi elektrik. Kebetulan saya berada di divisi mekanik, yaitu untuk pada divisi mekanik mengalami breakdown 35 kali dengan downtime mesin 188,58 jam. Dengan row label divisi elektrik dibandingkan dengan divisi elektrik, yaitu dengan breakdown 13 kali dengan downtime mesin 25,25 jam. Bisa kita lihat sendiri, yaitu untuk divisi mekanik ini adalah divisi yang mengalami kerusakan komponen paling banyak ataupun paling sering di mesin Kepling 26A. Dibandingkan dengan elektrik hanya mengalami breakdown 13 kali. Sedangkan untuk mekanik 35 kali. Ini cenderung sangat tinggi untuk spesifikasi kerusakan pada mesin Kepling 26A ini. Kemudian lanjut kita ke bab 4, hasil dan pembahasan. Saya di sini menggunakan analisa root cause analysis Kepling 26A dengan tambahan metode corrective action juga. Untuk root cause sendiri pada Kepling 26A saya menggunakan methods, mesin, people, material, measurement, dan environment. Kemudian untuk metode sendiri yang sering terjadi yaitu preventive maintenance yang tidak teratur, tidak berjalan dengan teratur. Kemudian akibatnya apa? Yaitu contoh pelumasan bearing ataupun pengecekan itu jarang banget sekiranya orang-orang untuk melakukan pengecekan, itu jarang banget. Kemudian ada mesin ini tergolong cukup tua ya untuk Kepling 26A. Mesin ini emang sudah tua dan rata mengalami perbaikan secara berulang kali dan bearing sering mengalami haus. Tadi yang sudah saya bilang bahwa kerusakan ini nggak hanya satu doang kerusakannya, melainkan banyak sekali kerusakan yang ada dalam mesin ini yang sekiranya puncaknya yaitu di bulan Juli tadi, teman-teman, untuk kerusakan di mesin Kepling 26A. Untuk people yaitu operator juga nih, teman-teman. Dari sisi operatornya juga kadang kurang memperhatikan kondisi mesin saat awal mengalami kerusakan. Jadi operator juga jarang sekali melakukan pengecekan pada saat mesin akan mengalami kerusakan. Contoh, para operator juga tidak memperhatikan juga tanda-tanda gejala awal kerusakan itu. Jarang banget untuk dilihat untuk operator pada mesin Kepling 26A ini. Kemudian juga dari sisi materialnya, material shock payoff dengan bahan kurang berkualitas dan tidak tahan dengan pressure tinggi. Jadi untuk sisi materialnya, bearing dari shock payoff-nya ini menggunakan bahan yang sekiranya kurang berkualitas, teman-teman. Untuk bahan sendiri belum bisa diberitahukan oleh pihak perusahaan, akan tetapi dari pihak operator sudah memberitahukan saya bahwa kalau misalkan untuk material shock payoff-nya sendiri itu kurang bagus untuk kualitasnya, dan material sendiri tidak tahan dengan pressure tinggi dari shock payoff-nya ini. Kemudian ada measurement, yaitu tidak ada indikator digital untuk menunjukkan ketegangan kabel secara real time, teman-teman.
Kemudian ada environment juga, faktor lingkungan menyebabkan komponen shock payoff dan take up mudah mengalami korosi. Jadi di lingkungan kerja pada PT Jembo Kabel ini, khususnya di bagian Plan D, yaitu sangat lembab teman-teman untuk kondisi kaki-kaki mesin, yang dimana kondisi ini terjadi pitting korosi, yang dimana jika ini dibiarkan kondisi mesin akan sangat memperhatikan. Maka dari itu dari sisi environment ataupun faktor lingkungan juga harus kita perhatikan untuk sekiranya gejala-gejala yang sekiranya terjadi pada cabling 26A ini. Kemudian ada hasil dan pembahasan juga dari corrective action. Selain root cause analysis, saya menggunakan corrective action juga, yaitu kita bisa lihat pada gambar pertama menunjukkan proses penggantian spare part pada bagian shock payoff. Yang ini teman-teman, akibat penurunan kinerja karena keausan, tindakan ini merupakan bagian dari preventive maintenance untuk mengembalikan fungsi mesin dan menjaga keandalan operasional. Sedangkan pada gambar kedua diperlihatkan juga aktivitas perbaikan di bagian shock take up, yaitu melalui pergantian spare part yang telah aus dan pelaksanaan pelumasan oli secara berkala. Pelumasan ini sangat penting karena dapat mengurangi gesekan antar komponen, menjaga kelancaran pergerakan mekanis, serta memperpanjang usia pakai bearing dan part-part pendukung lainnya. Oke, untuk corrective action, saya melakukan penggantian spare part shock payoff dan perbaikan juga nih untuk shock take up-nya. Karena balik lagi, yang paling sering dialami oleh mesin cabling 26A yaitu shock payoff-nya bermasalah dan shock take up-nya ini juga bermasalah teman-teman. Jadi sering mengalami kerusakan pada bagian shock payoff dan shock take up-nya. Untuk terakhir yaitu ada kesimpulan. Pertama, kesimpulan dan rekomendasi mempelajari kerusakan umum yang terjadi pada mesin cabling 26A, khususnya pada bagian shock payoff dan take up, termasuk penyebab dan dampaknya terhadap kinerja proses produksi kabel di PT Jembo Kabel Company. Kemudian kesimpulan kedua, memahami teknik-teknik perbaikan seperti perbaikan mekanik dan menggunakan spare part yang sesuai dengan kinerja mesin untuk meningkatkan efisiensi dan daya tahan komponen mesin cabling 26A, serta meningkatkan keterampilan teknikal dan analisa dengan pengalaman langsung sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Kemudian ada rekomendasi, yaitu lakukan pelatihan kepada para pekerja, yaitu training terhadap pentingnya preventive maintenance untuk mencegah downtime dan breakdown mesin. Training yang saya maksud ialah training ini teman-teman, analisis kegagalan itu sangat bagus sekali kita berikan kepada training pada pekerja. Kemudian juga para pekerja harusnya juga melakukan training analisa kegagalan melalui software ANSYS bisa, dan lain sebagainya untuk software lainnya. Kemudian ada gunakan spare part yang sesuai dengan spesifikasi dan memenuhi standar kualitas mesin cabling 26A yang sudah saya paparkan tadi. Spare part ataupun komponen masih ada yang belum berkualitas, maka dari itu untuk kedepannya mungkin perusahaan bisa menggunakan spare part yang lebih berkualitas agar menjaga performa mesin lebih terjaga. Kemudian yang ketiga, operasikan mesin sesuai kapasitas untuk menjaga kinerja lebih optimal dan mengurangi resiko keausan. Kemudian yang keempat, terapkan checklist komponen berdasarkan umur pakai guna mencegah kerusakan serius. Yang terakhir, lakukan pelumasan secara rutin dan berkala untuk mengurangi keausan dan memperpanjang komponen mesin. Baiklah, sudah sampai di penghujung video. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya telah menonton video ini, dan semoga video ini bisa menjadi acuan ataupun pengalaman teman-teman yang sekiranya ingin magang ataupun ingin kerja praktik, bisa melihat video ini sebagai referensi sekiranya bagaimana sih magang itu, bagaimana sih kerja praktik. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Imam Hidayah, yang telah
membimbing saya dari awal sampai dengan akhir, yaitu penyusunan laporan. Saya benar-benar terima kasih Bapak Imam Hidayah dan teman-teman teknik mesin angkatan 2022 Universitas Mesir Buana. Saya mengucapkan terima kasih juga atas segala dedikasi, atas segala pengalaman yang telah kalian berikan. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada perusahaan PT Jimbo Kabel Company yang telah mengizinkan saya untuk bisa kerja praktik di perusahaan PT Jimbo Kabel Company. Semoga laporan ini bisa menjadi usulan sekiranya untuk perbaikan mesin cabling 26A. Dan saya juga mohon maaf jika saya ada salah kata ataupun salah kalimat ataupun salah perbuatan dalam pembuatan video ini. Saya mohon maaf. Baiklah, saya akan tutup, saya akan akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam Hidayah, Teknik Mesin, Mbak PT Jimbo Kabel Company. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.